aslinya Abdullah bin Mas'ud, cuma biasa dipanggil Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah. Beliau bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah wa nadruka 'alal alimi khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati sadatin." Baik, kita artikan. Barusan yang saya sampaikan itu hadis ada dalam kitab Taqiyul Qaul. Artinya begini, "Ya Ibnu Mas'ud," kata Rasulullah, "wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Engkau duduk 1 jam di majlis ilmu atau di pengajian rutin. Engkau duduk 1 jam kurang lebih lah. Ya bisa kurang, bisa lebih sedikit. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, engkau duduk 1 jam di majlis ilmu, engkau duduk 1 jam di pengajian rutin. La tamassu qalaman wa la taqubu harfan. Engkau tidak memegang pena atau pensil atau ballpoint atau alat tulis, dan engkau tidak menulis barang 1 huruf pun. Artinya cuma mendengarkan doang, duduk manis mendengarkan, tapi di dalam hati niat ibadah, niat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat menjalankan kewajiban yang apabila kewajiban ini dijalankan, Allah akan memberi pahala besar, yang pahalanya jauh lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat, daripada pahala puasa, daripada pahala ibadah haji, daripada pahala perang membela agama Allah, mati terbunuh di medan perang. Cuma duduk saja, duduk sila, kemudian kedua telinga mendengarkan apa yang disampaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap pahala dari Allah. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawiyah. Nah, engkau duduk di majlis ilmu seperti itu, kata Rasulullah. Yang pertama, keuntungannya, kata Nabi, ini kata Nabi, bukan kata saya. Kalau saya bukan apa-apa, saya hanya sekedar penyambung lidah aja. Yang pertama kata Nabi, keuntungannya khairul laka min itqi alfi raqabah. Itu pahalanya, kata Rasulullah, jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada pahala engkau memerdekakan 1000 hamba sahaya. Saya rasa manusia terkaya di Indonesia, siapapun dia orangnya, sepertinya tidak akan mampu untuk memerdekakan 1000 hamba sahaya. Walaupun manusia itu manusia terkaya se-Indonesia, bahkan sedunia. Lah kalau umpama 1 hamba sahaya untuk di zaman sekarang harganya 1 miliar, kalau 1000 berapa? 1 triliun berarti kan? Nah, walaupun ada uangnya, kayaknya enggak deh, sayang, mendingan buat kawin lagi. Boro-boro sodako 1 triliun, sodako Jumatan aja, Jumatan nih kelopak lewat, pura-pura tidur, begitu lewat, alhamdulillah selamat. Itu yang notabene kecil, sedakonya paling 1000, 2000 lah, paling besar 10.000, yang 100.000 langka. Kelopak Jumatan lewat, pura-pura tidur,
Pura-pura tidur karena nggak mau ngasih. Padahal duit ada di kantongnya. Apalagi 1 triliun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kalau kita duduk di pengajian rutin setiap malam Senin di Masjid Al-Amin semata-mata karena Allah, atas dasar iman, atas dasar ikhlas, semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, mencari ridho Allah. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disebut rajin, tidak. Itu semuanya kecil, nggak ada apa-apanya. Jadilah kita manusia terbaik di hadapan Allah. Jangan mau menjadi manusia terbaik di hadapan manusia. Manusia itu kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Maka cari ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Manusia itu tidak apa-apanya, kecil, nggak ada apa-apanya. Cari ridho Allah yang Maha Agung. Nah, dicatat pahala baginya. Cuma duduk doang 1 jam kurang sampai Isya. Nah, nggak nulis, cuma dengarkan aja karena Allah. Itu dicatat pahala baginya jauh lebih baik daripada pahala memerdekakan 1000 hamba sahaya, 1000 abid, 1000 amat. Yang kedua, wa nadruka 'alal alim khairul laka min alfi marsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kata Nabi yang kedua, engkau melihat atau engkau memandang wajahnya orang yang alim. Yang dimaksud orang alim itu kan kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, alim itu bentuk kalimatnya isim fa'il, ismul fa'il, subjek. Diambil dari verb kata kerja alima. Alima itu terdapat dalam fi'il sulasi mujarrad bab yang keempat yang mengikuti wajan fa'ila yaf'alu fa'lan alima ya'lamu ilman wa ma'laman bahwa alim. Nah, ketemu tuh alim. Alim itu bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis. Alim itu artinya orang yang mempunyai ilmu. Tapi yang dimaksud di sini bukan ilmu yang bersifat dunia, tapi ilmu-ilmu agama, yaitu para ulama. Bukan orang yang ahli di bidang ilmu bahasa Inggris, bukan, atau ilmu-ilmu dunia lainnya, bukan. Tapi yang dimaksud kata alim dalam hadis adalah para ulama, orang yang oleh Allah diberi paham tentang seluk-beluk berbagai macam ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, ilmu kalamnya, ilmu filsafat ketuhanannya, ilmu teologinya, baik ilmu usuluddinnya, baik ilmu fikihnya, baik ilmu usul fikihnya, baik ilmu tafsir Qur'annya, baik ilmu qiraatul Qur'annya, baik ilmu alatnya, ilmu nahwunya, ilmu sorobnya, ilmu bahasa Arabnya, ilmu hadisnya, ilmu mustalahul hadisnya, ilmu tasawufnya, ilmu akhlaknya, dan berbagai macam disiplin ilmu agama yang lainnya. Dia paham tentang seluk-beluk berbagai macam ilmu agama. Itu yang dimaksud alim, itu yang dimaksud ulama. Bukan orang yang berilmu tapi ilmu dunia, bukan. Kan definisi ustadz, kalau secara bahasa ustadz itu artinya guru. Dulu kita sekolah agama diajarkan oleh guru kita, ustadzun guru lalaki, ustadzatun guru awewe, kan? Tilmijun murid lalaki, tilmijatun murid awewe, itu kan? Rojulun laki-laki, kemudian imro'atun awewe, unsakun bencong. Nah, dulu kita diajar begitu sama guru kita di Parosa. Nah, jadi ustadz itu secara bahasa dia guru, tapi maksudnya guru ngaji, guru agama, bukan guru matematika. Jadi kalau ada orang ngajar disiplin ilmu umum, nggak bisa disebut ustadz. Tapi kalau orang tersebut ngajar ilmu agama, itu baru disebut ustadz. Tapi ustadz sebenarnya menurut para ulama bukan hanya sekedar bisa ngajar ngaji doang. Lah sekarang mengajar ngaji gampang. Lulusan SMA udah pada ngajar Iqra, padahal bacaan Qur'annya masih pada salah. Sekarang banyak lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan aliyah,
baca Qurannya belum fase, masih berantakan, udah ngajar di TK, di PAUD. Banyak sekarang mah, andai kata dites ilmu tajwidnya masih belum paham. Karena mereka backgroundnya bukan dari pesantren, basicnya bukan dari pesantren, dari pendidikan formal. Nah, makna ustadz yang sebenarnya menurut agama adalah al-mahir fi ulumiddin. Yang disebut ustadz itu orang yang paham, orang yang pandai, orang yang mengerti berbagai macam disiplin ilmu agama. Dia mampu membaca kitab-kitab kuning yang gundul. Itu baru disebut ustadz. Kita kadang-kadang salah kaprah, mentang-mentang rajin ke masjid, nggak pernah lepas sarung, nggak pernah lepas sorban, kemana-mana baca tasbih, padahal baca Qurannya belepotan disebut ustadz. Gampang banget bilang ustadz. Salah kaprah itu. Gampang banget kita ustadz. Ustadz itu minimal paham kitab ilmiah, baca Qurannya fase. Kalau pesantrennya minimal 8 tahun, pesantrennya minimal. Ini pesantren kagak, cuma ngaji di kampung doang. Setiap pada maghrib, oleh karena rajin sholat, nggak pernah lepas samping, nggak pernah lepas peci, nggak pernah lepas sorban, nggak pernah lepas tasbih, disebut ustadz. Padahal baca Qurannya berantakan, disuruh baca kitab kuning nggak mampu. Itu bukan ustadz. Kalau menurut saya, nggak tahu menurut orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan gampang-gampang bilang ustadz. Mentang-mentang sering ngimamin, padahal ngimaminnya nggak benar, nggak paham fikihnya disebut ustadz. Nggak bisa begitu atuh. Tes dulu keilmuan agamanya, tes ilmu nahunya, ilmu alatnya, ilmu sorobnya. Suruh baca kitab kuning, mampu nggak dia? Kalau mampu baru ustadz. Itu menurut saya. Lah ditanya rukun syarat sah baca Fatihah aja nggak tahu. Syarat sah membaca Fatihah ada berapa? Nggak tahu. Masa ustadz nggak tahu ditanya syarat sah membaca Fatihah? Syarat sah membaca Fatihah ada 10. Kalau yang 10 dipenuhi, sah baca Fatihahnya. Kalau baca Fatihahnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Berarti jadi imamnya nggak sah. Kalau imamnya nggak sah, berarti berjamaahnya nggak sah. Begitu secara hukum. Jadi jangan gampang-gampang maju ke depan jadi imam. Bacaan salah. Itu namanya nggak tahu malu, nggak tahu diri namanya. Bacaan salah, berani maju ke depan. Itu namanya pelaut namanya. Pelaut namanya itu, nggak tahu diri itu namanya. Para jamaah yang dimuliakan, yang kedua, kata Nabi, wa najruka 'alal alim. Engkau melihat, engkau memandang wajahnya orang alim, wajahnya ulama, wajahnya orang yang paham agama. Wajahnya ustaz, wajahnya ajengan, wajahnya kiai, wajahnya habaib, para habib, keturunan Nabi Rasulullah. Kata Nabi, khairul laka min alfi farsin tasodakta biha fi sabilillah. Kata Nabi itu pahalanya, ganjarannya lebih halus, lebih gede, jauh lebih baik pahalanya daripada engkau mensodakohkan 1000 kuda di jalan Allah. Coba mana orang Cibarusah yang punya 1000 kuda, ada enggak? Enggak ada. Ini kudanya kuda yang di jidatnya ada corak putih. Biasa kuda yang dipakai perang di zaman Rasulullah, seperti perang Badar, perang Uhud oleh para sahabat, yang larinya kenceng, yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, wal adiyati dobhan. Nah, biasa kuda yang dipakai perang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kuda yang di jidatnya ada corak putih. Kudanya bisa warna coklat, bisa warna hitam, tapi ini ada warna putihnya di jidatnya. Nah, itu harganya mahal. Kalau dulu kendaraannya kuda, sekarang Pajero. Pajero sekarang harga berapa? Pajero 5M, setengah M, 500 juta. Nah, Pajero harganya setengah M, 500 juta. Itu kuda perang harganya bisa 1M. Kudanya sehat, palingnya kenceng, biasa juga untuk perang. Nah, kita memandang wajahnya orang alim, walaupun umpama orang alim tersebut hidungnya pesek, ya, hidungnya pengsek, terus bibirnya somhek, orangnya pendek, terus pipinya boek, terus buntunya somhek, pokoknya kesukaannya makan lotek. Nah, walaupun ustaz itu jelek, tapi kita pandang dibarengi dalam hati
Kalau umpama 1 kuda harganya 1 miliar, berarti kali 1000 udah 1 triliun. Punya nggak duitnya kita? 1 triliun sedekah alamin, boro-boro. Tapi dengan memandang wajah orang alim itu dapat pahala. Nah, ada 5 perkara kalau dipandang dapat pahala jadi ibadah. 1, memandang Ka'bah, tapi langsung di sono Mekah, itu ibadah. 2, memandang wajah orang tua dengan dibarengi dalam hati rasa cinta sama orang tua, rasa hormat, memuja orang tua, itu dapat pahala jadi ibadah. 3, memandang mushaf Al-Quran, lembaran Al-Quran. Cuma Al-Quran dipandang doang. Pengen baca tapi nggak bisa dipandang doang. Tuh ya Allah, saya pengen baca tapi nggak bisa, tapi dipandang doang, diciumin. Itu dapat pahala. Itu baru memandangnya. 4, memandang wajah orang alim. Yang 5, memandang ciptaan Allah, kemudian kita jadikan pelajaran. Akhirnya menambah keimanan kita, namanya tadabbur alam. Sehingga kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ciptaannya begitu luar biasa, sempurna Allah. Nah, kemudian yang terakhir, oleh karena sudah masuk jam Isya, sudah jam 7:30, dan saya pun nanti pada Isya masih ngisi pengajian di Cikarang Tegal. Baik, yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, keuntungan duduk di pengajian, di majelis taklim, di majelis ilmu, di pengajian rutin. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Kalau penasaran, ada kitabnya di rumah saya, silakan baca sendiri. Ada kitab gundulnya ada. Cuma sekali karena hadisnya udah hafal, sama saya kitabnya nggak dibawa. Yang ketiga, wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati sanatin. Kata Rasulullah, hei Ibnu Mas'ud, engkau bertemu dengan orang alim, engkau bertemu dengan seorang ustaz, engkau bertemu dengan seorang kiai, engkau bertemu dengan seorang ajengan, engkau bertemu dengan seorang habib di mana saja, kapan saja, kemudian engkau mengucapkan salam kepadanya, lalu engkau jabatan tangan dengannya atau engkau cium tangannya, itu pahalanya jauh lebih baik daripada pahala melaksanakan ibadah sunnah 1 tahun. Tuh, cuma ngucapin salam doang kepada orang alim, dicatat pahala buat kita lebih baik daripada pahala melaksanakan ibadah sunnah 1 tahun. Yang 1 tahun ini sama sekali nggak tercampuri perbuatan dosa, murni ibadah 1 tahun. Coba, sholat tahajudnya 1 tahun, puasa sunnahnya 1 tahun, baca Qurannya 1 tahun, ibadah yang lain 1 tahun. 1 tahun dicatat pahala ibadah 1 tahun kalau kita mengucapkan salam kepada orang alim. Kira-kira ini kalau diterangkan seperti ini keuntungan apa kerugian ini? Keuntungan. Nah, kira-kira kalau kita lihat ada keuntungan yang bersifat dunia, misalnya Pak Lurah di Parusajaya mengumumkan, wahai warga masyarakat Parusajaya, nanti hari Senin kumpul di desa, ada pembagian sembako masing-masing bernilai 300.000. Pada datang nggak kira-kira? Pada datang nggak kira-kira? Pahola-hola mau datang nggak? Parbut mual, pada desek-desek mual, tapi aki-aki kagak jetnya, ngapan payah ya teman. Itu keuntungan keuntungan dunia, berebut nilainya cuma 300.000. Ini lebih dari 300.000, kenapa enggak berebut? Dan Allah akan membuktikan janji-janjinya nanti di akhirat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Semua janji-janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dalam Al-Quran, pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu semuanya oleh Allah akan dijanjikan, akan dibuktikan. Karena Allah sudah berfirman, inni a'dadtu li ibadis sholihin ma la ain ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Sesungguhnya aku, kata Allah, di sorga sudah menyediakan pahala besar, sudah menyediakan pahala agung, sudah menyediakan pahala mulia. Pahala-pahala itu tidak bisa dibayangkan, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah tersirat di benak hati manusia. Pahala itu udah ada, udah aku sediakan, udah aku janjikan. Kira-kira kalian mau ngambil nggak pahala itu, kata Allah? Kalau mau ngambil silahkan ambil dengan beramal soleh. Kalau enggak apa-apa, aku nggak rugi. Itu untuk kalian. Allah menyuruh sholat bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita, Allah nyuruh sholat untuk kita. Inna Allah Ta'ala ja'ala sholata sababan linajatikum wa lisa'adatikum. Sesungguhnya Allah memerintahkan sholat kepada kamu bukan untuk Allah, tapi untuk kebahagiaanmu, untuk keselamatanmu dunia dan akhirat. Jadi yang butuh sholat bukan Allah, tapi yang butuh sholat adalah kita. Maka lakukan sholat karena Allah. Anggap itu kebutuhan hidup. Sebagaimana kita hidup butuh makan, maka
juga kita harus hidup butuh sholat. Kalau nggak sholat kita nggak enak. Insya Allah. Demikian, oleh karena sudah masuk Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Materi yang kedua yaitu tentang keuntungan seorang makmum mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya dalam sholat berjamaah. Nggak bisa disampaikan karena waktunya sudah habis. Insya Allah nanti saya sampaikan malam Senin 2 minggu yang akan datang. Sedangkan malam Senin depan itu jadwalnya Ustaz Nurbatoni. Para jamaah yang mulia, mari kita tutup tali kita pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.